Selamat siang dan selamat bertemu kembali dengan saya, mahasiswa penelitian ya. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita pada siang hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 2 September 2021. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita buka proses belajar mengajar kita pada siang hari ini dengan doa. Baik adik-adik sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, saya hanya mau mengingatkan bahwa pembelajaran di hari Kamis minggu lalu kita masuk di dinamika penduduk benua-benua di dunia. Jadi perlu saya ingatkan, yang pertama itu dinamika penduduk Asia. Jadi jumlah penduduk Asia pada tahun 2015 itu mencapai 3.921 juta jiwa, dan jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta jiwa pada tahun 2015. Berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Habis itu yang kedua, itu dinamika penduduk Amerika. Pada tahun 2005 mencapai angka 888 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 987 juta jiwa. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 99 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Oke, itu perlu diingatkan ya, itu materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Oke, kita lanjut pada siang hari ini, yaitu lanjutan dari proses pembelajaran kemarin ya, yaitu dinamika penduduk benua-benua di dunia. Oke, kita lanjut ke materinya. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Eropa 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 11 tahun. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai tetapi juga sampai pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua. Demikian halnya dengan kota Madrid yang berada jauh di pedalaman, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. Kita bisa
melihat kepadatan penduduk Eropa di peta kepadatan penduduk Eropa. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Caucasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua, bangsa Alpen. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Australia, dan Jerman bagian selatan. Yang ketiga, bangsa Mediteran. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang ketiga, bangsa Slavia. Ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Belgia, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang kelima, bangsa Dinarik. Ciri memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Benua Eropa memiliki banyak ragam bahasa dan kebanyakan negara memiliki setidaknya satu bahasa resmi. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Namun masing-masing negara di Eropa memiliki bahasanya sendiri. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Selain itu terdapat bahasa yang digunakan secara regional maupun lokal. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya bidang filsafat. Yang keempat, yaitu dinamika penduduk Afrika. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171.000.000 jiwa. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Besarnya angka pertambahan penduduk tersebut tidak lepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1.000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1.000 penduduk. Namun angka kematian tersebut jauh di bawah angka kelahiran. Sebaran penduduk benua Afrika juga tidak merata. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika, sebagian Afrika Barat, sebagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di Gurun Sarah dan bagian tengah Afrika. Kita bisa melihatnya pada gambar peta kepadatan penduduk benua Afrika. Sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Hal inilah yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Golongan kedua adalah Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan, tetapi kulitnya lebih terang.
Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar sebagai berikut. Yang pertama, ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Yang kedua, ras Caucasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Yang ketiga, ras Caucasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Yang keempat, suku pribumi, merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Busham di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi, namun terdapat bahasa utama yang digunakan yaitu Arab, Swahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, Afro-Asiatika, meliputi Afrika bagian utara, jumlahnya sekitar 200 bahasa. Yang kedua, Nilo-Saharan, mencakupi wilayah tengah dan timur Afrika, jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Yang ketiga, Kongo-Saharan atau Niger Kongo, mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo. Jumlahnya mencapai 1.000 bahasa dengan 200 jumlah penutur. Bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok dari cabang Niger Kongo. Yang keempat, Khoisan mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Yang kelima yaitu dinamika penduduk Australia. Pada tahun 2015 penduduk Australia mencapai 23.900.000 jiwa. Pada tahun 2005 jumlah penduduknya mencapai 20.400.000 jiwa atau terjadi penambahan sebesar 3.500.000 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Jumlah penduduk Australia memang jauh lebih kecil jika dibandingkan benua lainnya. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 kelahiran tiap 1.000 penduduk. Angka kematiannya adalah 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Australia juga menjadi negara tujuan migran dari berbagai negara lainnya, sehingga migrasi neto negara ini mencapai angka 8. Kita bisa melihatnya pada peta kepadatan penduduk Australia. Sebagian besar, 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Caucasoid. Selebihnya adalah dari Asia 7%, aborigin dan lainnya 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia, sebagian besar dari Cina dan India. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku Aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia karena sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan, 61,2%.
Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara lainnya. Di Eropa, walaupun demikian, agama dan kepercayaan penduduk asli juga dihargai dan diberi kebebasan untuk menjalankannya. Oke, adik-adik sekalian, demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi satu saja yang saya minta, jangan lupa belajar ya. Karena segala sesuatu yang kita miliki kalau kita lakukan tanpa belajar, semuanya akan hilang. Jadi baik, adik-adik sekalian, untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini saja. Selamat siang dan selamat bertemu kembali di minggu depan ya. Oke, terima kasih.